Sejarah punya datuk orang dibegal, jadi sejarah datuk dia. Begal-begal di masa company hari ini jadi pahlawan, saudara. Padahal dulu begal. Dia bukan pejuang. Dia membantu pembegal-pembegal negeri kita. Dulu Belanda. Kan itu begal mereka kemari, jajah kita tuh. Mau meng-HI tanah air semua yang ada di Indonesia ini mau dibegal sama Belanda tuh. Kemudian ada datuk mereka bantu begal, jongosnya begal. Hari ini mau dipaksakan kita untuk mengakui bahwa jongosnya begal itu sebagai pahlawan. Di mana akal sehat ente, Jik? Dari Jik, di mana? Kemudian hari ini datuk-datuk jongos begal mau mengakui kalau datuknya itu pahlawan, bahkan begal nasab sekarang. Namanya juga RA, rasa asli, padahal belum tentu. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Disimak baik-baik narasi si Rijik, ya kan? Sekelas itu imam besar umat Islam. Gue sebagai umat Islam yang tidak ngaji, yang tidak sekolah, gue aja masih bisa membantah narasi konyol dan kocak dia itu. Kemudian diklaim sama anak buahnya Kiai Imad hasud, yang bilang Kiai Imad belajar di kandang sapi siapa? Kandang kerbau siapa? Itu tanda tak berilmu. Oh, Rijik itu mulia, Rijik itu ulama, jangan olok-olok ulama TIJ. Kalau si Rijik ulama, enggak mungkin TIJ berani sejauh ini. Di situ mikir kita. Jadi ketika ada yang sudah berani mengolok-olok kita, jangan salahkan orang. Jangan. Tapi introspeksi diri. Kenapa kita diolok-olokin orang? Kenapa kita tidak dihargai orang? Karena memang kita bukan sesuatu yang pantas untuk dihargai. Bilang D, enggak bilang reject, kan enggak. Kalau Dek Rijik ngajarin kita jokodok, kalau kita enggak, ya kawan, enggak boleh seperti itu kita. Siapa namanya? Rijik, sebut aja Rijik. Jangan reject. Itu enggak boleh, karena dia waktu dikasih nama sama mak bapaknya itu, potong kambing, potong onta, potong kebo. Enak aja kita manggil-manggil reject ya ikhwan. Enak-enak aja kita manggil jokodok ya ikhwan. Enggak boleh, apalagi sesama muslim ya ikhwan. Ya, sesama muslim nggak boleh. Mau dia pelacur, misalnya nih ada pelacur, bener dia pelacur, seorang ulama, seorang yang berilmu tidak akan melecehkan, menghina seseorang karena kemaksiatannya. Tapi yang hina itu maksiatnya, bukan orangnya. Jadi orangnya perlu ditegor. Ya kan? Nah, setidaknya bisalah Mbak, adik, tante. Begitu, saudara, akhlak seorang yang berilmu. Walaupun dia beneran lonte, saudara, nggak boleh kita manggil dia ada lonte, saudara, nggak boleh. Ya, kalau orang nebut nama, masih disebut nama kita, Rijik misalnya, kita marah, kenapa nggak pakai Habib? Itu masih wajar, saudara. Masih manggil nama, salah di mana coba? Sementara dia manggil presiden jokodok, manggil seorang wanita lontek, saudara, itu sama sekali bukan ciri-ciri seorang ulama yang berilmu, yang berpemahaman luas.
sama sekali. Pelajaran etika tingkat dasar nih. Etika tingkat dasar untuk dirijik. Nah, seseorang itu kalau nggak punya etika, nggak punya akhlak, setinggi apapun ilmunya tidak ada harganya. Kalau berbicara ilmu nih, iblis saudara, iblis ya ikhwan. Oh itu pintar sekali iblis ya ikhwan. Nah, tapi nggak punya akhlak, nggak punya etika, gitu. Jadi jangan andalkan ilmu kalau Anda tidak mengamalkan. Nah, jangan saudara, mau kepada siapapun. Karena akhlak di dalam ajaran Islam itu kita tunjukkan bukan hanya sesama kita doang, bahkan kepada musuh sekalipun kita harus tetap berakhlak. Karena memuliakan manusia, memanusiakan manusia, bukan memuliakan, memanusiakan manusia, itu adalah tingkatan dasar etika di jenjang paling dasar tuh. Seseorang dengan memplesetkan nama aslinya itu gaya-gaya anak TK, gaya-gaya orang dungu. Jokowi dipanggil Jokodok misalnya, itu bukan orang yang berilmu, bukan orang yang menerapkan ilmu tentang akhlak, tidak bijaksana, sama sekali tidak pantas menjadi imam umat Islam. Boro-boro imamnya umat Islam, jadi imam di surau kampung aja belum masuk. Kalau di kampung kami, jadi pemimpin tingkat dusun aja, RT RW aja belum masuk. Tidak punya yang namanya jiwa kepemimpinan, tidak arif, tidak bijaksana, tidak dewasa. Kedewasaan seseorang itu tidak ditentukan oleh usianya yang sudah undur, tetapi perilakunya, wawasannya, itu yang menunjukkan seseorang dewasa. Makanya di sini saya lihat Dek Rijik ini masih terlalu bocil dalam berpikir. TIJ mengatakan, makanya nggak heran orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Dalam mengolah kata-kata dan juga berperilaku. Jadi orang tua tidak selamanya harus diikuti. Yang diikuti siapa? Orang tahu. Walaupun dia masih muda, tapi tahu, ambil ilmunya. Ya, orang tua kalau tidak tahu, apa yang mau diambil dari dia? Orang tahu, walaupun dia masih kecil, tapi dia tahu. Tidak mesti orang-orang yang ngaku sebagai cucu Nabi. Belajarlah kepada orang yang mengerti. Walaupun dia punya ilmu cuman secuil, tetapi dia menerapkan ilmu yang baik itu dalam kehidupannya. Udah paham? Udah. TIJ nyinyirin si Rijik terus. Hei, dengar. Orang nyinyir dinyinyirin biasa itu. Kalau nggak mau dinyinyirin, jangan nyinyir. Pingin nyinyir doang, tapi nggak mau dinyinyirin. Emang ente siapa? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.